Salam Indonesia, salam tentara dan sahabat sampai Maroke dan yang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kita, mantap pengharapan kita tidak dalam kesulitan dan juru selamat kita dan juru selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus jangan katakan pula bahwa Yesus juru selamat. Jalan Tuhan, jalan juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat yang ke 36. Yohanes 14 ayat ke-6 sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau dan seluruh bangsa akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Roma 10 ayat 9 dan 11. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan selamat sore bagi kita semuanya. Semoga di sore hari ini kita tetap dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada banyak usaha yang kita kerjakan ataupun sedang rehat. Apapun biarlah kita terus mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi kita sebelum kita mendengarkan Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, baik jasmani rohani mereka, usaha mereka juga diberkati oleh Tuhan, apapun itu Tuhan. Dan iman mereka juga diberkati ketika mereka mendengar firman Allah, iman mereka menjadi kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan kepada kita dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, yang 4. Ikulah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Jadi prajurit dunia ini kita tahu bahwa bagaimana mereka latihan pagi-pagi buta, pagi-pagi sekali mereka sudah latihan. Nanti kadang siang, tengah hari, malam juga. Tengah malam kalau lagi mereka latihan yang sangat panjang sampai jalan berhari-hari mungkin. Mereka rela menderita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik, di mana mereka menjadi prajurit yang terlatih dan menjadi prajurit yang baik di kesatuan mereka. Dan demikian menurut Tuhan, dia menjadi prajurit Kristus yang baik. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan sang komandan, dan dia tidak boleh keluar dari apa yang diperintahkan. Dia tetap harus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan itu sebabnya dia harus mengikuti contoh, teladan, pola yang sudah ditaruhkan Kristus dalam kehidupan kita melalui firman Allah. Dan itu harus, pola itu kita harus ikuti sesuai dengan apa yang diarahkan oleh kita. Nah, sebagai prajurit Kristus yang baik, dia harus rela menderita. Itu yang pertama. Jadi seorang prajurit yang baik nggak mau menderita, ya nggak usah jadi prajurit Kristus. Anda tahu prajurit itu kadang mengalami pukulan dari atasannya dan ya macam-macam. Ya. Tapi yang mau saya katakan, sebagai prajurit Kristus, kita menderita bukan karena kita dipukuli oleh komandan kita. Komandan kita tidak akan pernah memukuli kita. Ya, kadang-kadang kita menderita, harus rela menderita. Kadang kita diolok, dipersekusi, dibenci, diasingkan, dikafir-kafirkan, dan macam-macam. Bahkan kadang-kala dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, bahkan ada yang baru-baru ini
di Syria itu ditembak itu dan dibom. Itu sesuatu yang ya mereka, kita sebagai prajurit bisa rela menderita bagi dunia ini, bagi Kristus. Tetapi kita menderita bukan karena kita cari, bukan karena kita ini aku, bukan. Itu karena memang Tuhan yang melakukan itu. Bagaimana respon kita ketika kita menderita? Apakah kita mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang-orang, ataukah kita dengan sabar? Memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa sukar kita, masa-masa penderitaan kita. Yang penting kita harus rela memikul salib, sama seperti Kristus rela memikul salib, bahkan mati sampai di kayu salib. Dia siap untuk itu. Yang kedua, kata firman Allah adalah hidup harus, prajurit Kristus yang baik itu harus rela hidup taat, ya. Hidup taat kepada komandan, hidup sama dengan komandan, ya memang tidak memusikkan lagi hal-hal yang lain, dia hanya mau taat kepada komandan. Kalau komandan katakan sini, dia akan datang. Sana kamu katakan kerjakan, dia akan kerjakan. Lakukan perang, dia akan lakukan perang. Dia akan taat kepada pimpinan, dia akan taat kepada komandan. Dan kita sebagai prajurit yang baik, kita punya komandan, kita punya panglima perang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan berperang, bukan. Karena dengan hal perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu negara, dan roh jahat itu musuh kita. Dan musuh kita itu membuat orang berontak, membuat orang melawan negara, membuat orang tidak taat pada firman Allah, membuat orang menjadi pecandu narkoba, menjual narkoba, dan mereka menjadi germo dan germi. Apa itu germi? Ya, mereka melakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Dan itu sebabnya kita harus berjuang merebut mereka, kata firman Allah dalam Yudas. Kita rebut mereka dari si setan itu, dari kuasa kegelapan itu, dan kita pindahkan kepada kehidupan yang kekal. Dengan harapan mereka mendapatkan anugerah daripada Tuhan, sebagaimana Pak tadi pagi saya katakan bahwa kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam bagaimana sebagai pengajar-pengajar dan sebagai prajurit-prajurit kita harus taat. Yang ketiga, kata firman Allah, prajurit Kristus yang baik itu harus rela hidup setia. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Yesus setia sampai mati untuk saya dan saudara. Apakah kita bisa setia sampai mati? Kalau dalam keadaan normal mungkin kita bisa, tapi bagaimana dalam keadaan tidak normal? Artinya ada pengejaran, ada penganiayaan, ada kesusahan yang sangat luar biasa, ada ancaman, pembunuhan, dan lain sebagainya. Apakah kita tetap setia hanya Yesus? Saya telah melewati banyak hal. Pedang di sini saya sudah, pisau di perut saya sudah, diancam mau dibunuh sudah, dan ditarik sudah, macam-macam. Tetapi mau saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Jika diperhadapkan kepada para penguasa, saya katakan, demi iman saya, demi Kristus itu, saya rela mati. Lalu salah seorang dari pejabat itu mengatakan, jangan arogan, saya tidak arogan. Sama seperti Bapak. Kalau Bapak pun diperhadapkan seperti saya yakin Bapak juga akan melakukan itu.
demi iman kita, demi iman saya kepada Kristus, saya rela mati. Tidak peduli apa yang saya mau, tanda tangan, saya tanda tangan. Dan setelah selesai, saya pulang. Saya tidak takut dengan ancaman masyarakat. Bukan saya hebat-hebatan, bukan. Tapi karena saya tahu ini bangsaku, ini tanah airku, di seluruh dunia saya berhak diam. Dan kalau kita diam, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita harus berjuang, sekalipun kadang-kadang tidak didengar. Tapi apapun itu saya mengatakan, sebagai prajurit Kristus yang baik, kita harus rela menderita, harus rela hidup taat, harus rela hidup setia bagi Kristus junjungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami menjadi prajurit-prajurit yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, imani dan percaya engkau sembuh. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, engkau yang tidak pernah berjarak dua maupun waktu, engkau mampu menjamah mereka. Dan saat ini jamah mereka, dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, lenyaplah segala sakit penyakit dari mereka oleh karena namamu yang ajaib itu dan kuasamu yang ajaib itu. Terima kasih, saya bersyukur. Kalau engkau sudah mengalami masa penderitaan dalam hidupmu, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Orang yang berseru kepadamu, engkau katakan, engkau menjawab. Orang yang sedang menderita, berseru kepadamu, engkau menjawab. Orang yang dalam kesesakan, berseru kepadamu, engkau menjawab. Dan kami yakin akan firman. Dan itulah sebabnya kami berdoa, kami menyatakan isi hati kami kepada dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan yang diarahkan, yang mengharapkan uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan jamah mereka, kuatkan mereka, dan jawab setiap keperluan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Selamat sore. Kalau kita mau tidur nanti, jangan lupa ya, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah sebelum tidur dan memperkatakan